dan permintaan dari setiap toko diantaranya kapasitas gudang A 200 unit, kapasitas gudang B 300 unit, kapasitas gudang C 250 unit, kapasitas gudang D 280 unit, kapasitas gudang E 230 unit. Kemudian permintaan dari setiap toko diantaranya permintaan toko 1 itu 150 unit, permintaan toko 2 itu 200 unit, permintaan toko 3 itu 180 unit, permintaan toko 4 itu 250 unit, permintaan toko 5 itu 220 unit. Dengan biaya pengiriman tercantum pada tabel dasar yang nantinya akan ditampilkan di layar ya teman-teman. Sehingga tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan total keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang tersebut. Nah, tentukan jumlah optimal barang yang harus dikirim dari setiap gudang ke setiap toko sehingga keuntungan total yang dapat diperoleh secara maksimal gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Saya bisa langsung buka Excel-nya. Nah, di sini berdasarkan dengan contoh soal yang diberikan, gudang A, gudang B, gudang C, dan gudang E itu memiliki biaya transportasi masing-masing seperti pada tabel berikut. Nah, ini harganya dalam satuan dolar ya. Nah, di sini toko 1 gudang A itu 4 dolar, toko 2 gudang A itu 6 dolar dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang 00 ini adalah nilai yang akan kita cari agar masalah transportasi ini bisa didapat secara maksimal gitu ya. Nah, di sini ada permintaan juga dan juga penawarannya. Penawarannya ini nanti kita masukin rumusnya. Kemudian kapasitas gudangnya juga 200, 300, 250 sesuai pada soal ya. Terus ini ada permintaannya juga 150, 200, 180 sesuai pada soal. Nah, langsung aja kita selesaikan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Untuk menjawab masalah transportasi tersebut, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat tabel dasar berdasarkan masalah transportasi yang diberikan. Nah, tabel dasarnya itu seperti ini, saya sudah siapkan sebelumnya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya aja. Yang kedua, masukkan rumus Excel pada baris dan kolom tertentu. Pada sel C20, masukkan rumus sum C15, C19. Oke, kita input aja ya. Di sini sel C20 kita masukkan rumus sama dengan sum dari ini ya, C15 C19. Nah, ini udah terinput rumusnya. Salin pada sel D20, E20, F20 dan G20. Nah, makanya kita bisa salin saja. Sampai ke toko 5 ya. Nah, ini rumusnya langsung ke input sendiri ya teman-teman. Di sini ada C, D, E, F, dan G. Nah, itu sudah terinput semua. Selanjutnya pada sel H15 masukkan rumus sum C15 G15. Oke. Ini ya. H15 kita masukkan. Kita input rumusnya sama dengan sum dari ini. Nah, ini kita sama, kita copy aja. Salin pada sel H16, H17, H18, H19. Oke, kita salin. Nah, di sini kita salin sampai di sini. Nah, udah 00 semua. Itu artinya sum dari C15 sampai C19 itu nilai penjumlahan dari gudang A toko 1 gitu sampai gudang E-nya. Begitu juga dengan kolom D, terus E, F, dan G. Nah, langkah ketiga, selanjutnya masukkan ini pada sel rumus untuk memaksimalkan profit. Jadi kita untuk memaksimalkan profit kita bisa tulis di kolom E23 ini dengan rumus sum produk dari ini dari C7G11 dan C15G19. Kita bisa input rumusnya di sini sama dengan sum produk
setelah ini kita bisa menggunakan untuk mencari maksimasi dari masalah transportasi itu. Kita bisa ke data ya teman-teman. Terus ada solver di sini kita bisa gunakan. Nah di sini kita masukin set objective functionnya. Nah fungsi objektifnya di sini ada yang tahu nggak? Tidak. Nah fungsi objektifnya itu adalah fungsi yang bakal kita maksimalkan, atau kalau di dalam mata kuliah riset operasi itu Z-nya ya teman-teman. Nah itu kita bisa tulis di sini kan, kita pengen maksimalin Z-nya yaitu di sel E23. Nah kita input di sini, terus tujuan kita untuk memaksimalkan atau meminimumkan. Nah di sini kita bisa lihat ada minimum dan maksimumkan. Nah kita pencet maksimumkan. Nah di sini ada by changing variable cells. Nah di sini kita akan mengubah variable cell yang ini supaya hasilnya itu maksimal ya. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita tambahkan constraint-nya, fungsi kendalanya gitu. Nah, fungsi kendalanya itu kita bisa input di sini, tambahkan. Nah, fungsi kendalanya ini gudang A, gudang A 1 sampai 5 itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita lebih dari sama dengan 0. Kita tambahkan. Kemudian fungsi kendala yang kedua atau constraint yang kedua adalah penawaran harus lebih dari sama dengan 0. Karena ini kasus masing-masing, jadi lebih dari sama dengan 0 dari permintaan yang ini. Kemudian kita tambahkan lagi makanan terkirimnya yang 0 ini kita sama dengan 0 dengan kapasitas gudangnya, karena kapasitas gudang itu tidak bisa memenuhi untuk kapasitas yang berlebihan ya, jadi sama dengan 0 supaya hasilnya maksimal. Kita oke kan, karena seluruh fungsi kendalanya sudah di-input, maka kita bisa selesaikan dengan mencet solve ini. Sebelumnya kita buat make unconstrained variable non negatif, jadi artinya itu constraint variabelnya itu tidak ada yang bernilai negatif ya, jadi hasilnya itu bisa maksimal gitu. Kemudian ini select solving methodnya kita simplex LP. Nah di sini kita bisa pencet solve aja. Nah ini artinya masalah sudah terselesaikan dengan kesimpulan. Kesimpulannya itu toko 1 harus mengirimkan 150 ke gudang C, kemudian toko 2 itu mengirimkan 30 ke gudang D, 170 ke gudang E, dan bisa dilihat di sini rincian dari pengirimannya. Nah ini penawarannya juga sudah masing-masing terpenuhi ya, 150, 200, 180, 250. Begitu juga dengan makanan terkirimnya. Makanan terkirimnya itu sudah terpenuhi semua dari kapasitas gudangnya. Artinya tabel masalah ini itu optimum. Nah, di sini kita bisa lihat maksimum profitnya dalam satuan dolar itu $7.710. Nah, sehingga masalah transportasi dari soal kasus tadi yang gudang dan makanan ini bisa diselesaikan dengan Microsoft Excel. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Nah, ini ada latihan soal. Ini saya kembalikan lagi ke Ibu Neni ya, silakan. Oh iya teman-teman, jadi konsepnya itu gini ya. Kalian itu buat soalnya itu teman ini ya, teman sepinggirnya gitu. Oh iya. Nah nanti ada ini nih di random di absen ya, siap-siap aja. Nah di sini ya, kayak gini pekerjaannya. Semangat, ayo. Boleh diskusi sama teman pinggirnya ya, teman-teman. Ibu, aku sendiri. Ibu, siap. Oh, jadi Gila dulu dicoba dulu. Apa tadi adanya sama Gila? Apa? Gilang apa? Apa Gila? Gila saya Gila
Gak mau dibilangin Bu Elis nih. Sok, mana ada keluhan nggak? Iya, ada sesuatu. Seorang ya. Sok, maju Ica. Ayo Ca, semangat. Iya, Ica mau ngerjain katanya. Emilnya galak. Emil gak boleh gitu ya. Gak ada pertanyaan, jangan mau nanya. Udah ya. Nanti. Semangat Ica, tolong dong kasih semangat Icanya.
Boleh, mana? Ya Ica, supaya lebih interaktif bisa dijelasin ya. Ya emang nggak usah Ya nggak apa-apa. Tarusin gitu sih. Sebelah, sebelah. nggak dihitungin kalau filmnya. Oke, ini lagi di itu sana. Dijelasin aja. Dijelasin aja. Biar lebih interaktif dan teman-temannya bisa lebih paham lagi. Enggak. Jadi aku jawab. Jangan gitu. Oke, aku di sini mau jelasin ya. Di situ kan soalnya tuh dari kota Surabaya, Balikpapan, sama Makassar. Nah, terus di situ udah diketahui tuh pemasoknya tuh 120, 80, 80. Terus permintaannya tuh 150, 70, 60. Di total jadinya 280. Nah, terus di situ juga udah ada biaya angkut dari kota Kelantan yang kita ini 8, 5, 6, 12, 10, 12, 3, 9, 10. Nah kayak tadi ini sama ini yang terkecil mana 120 dibagi. Nanti disilang berarti 150 dikurangi 120 itu 30. Terus 30 sama 80 beneran 30 sama 80 yang paling kecil mana yaitu 30 dimasukin ke sini nanti dicoret dikurangi 80 dikurangi 30 50 dan seterusnya kayak gitu. Oh iya. Nah nanti udah gitu dikali ini 120 kali 8 kemudian 30 kali 15 terus 50 ditambah 50 kali 10 terus ditambah 20 kali 9 ditambah 60 kali 10 hasilnya 2690. Yeay, kita masuk Ica. Bener ya, Ica nanti ya hadiahnya. Ica jago banget. Oke, sekarang diserahkan kepada Pak Aji. Ya, terima kasih kepada Ica sudah menjelaskan dari metode Northwest Corner ya ini ya. Nah, alhamdulillah berarti ada outputnya gitu teman-teman. Tadi sudah dipelajari dan alhamdulillah ada yang berhasil maju ke depan buat mengerjakan latihan soal yang diberikan di slide ini. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Silahkan yang ingin bertanya. Gilang dulu. Ya udah, Anggi Feria dulu deh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Anggi Feryamada. Iya. Saya mau bertanya dari materi tentang masalah transportasi tadi, metode yang kalian jelasin itu termasuk solusi yang layak atau optimal? Nah, kalau misalkan layak itu kenapa? Kalau optimal Iya. kenapa? Iya. Untuk pekan ini kita kan belajar materi metode transportasi NYC, kemudian LCM dan satu lagi tadi Vogel Approximation Method ya. Nah itu dan tiga metode itu untuk mencari solusi layak awal. Nah untuk pekan selanjutnya kita akan mencari solusi layak yang optimal. Nah solusi layak yang optimal itu kita bisa cari lagi dengan metode MODI. Nah metode MODI dan ada satu lagi metode yang bisa menyelesaikan masalah transportasi untuk menentukan solusi optimalnya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, 3 orang tercepat ya teman-teman. Ayo. Siapa? Gilang, katanya Gilang. Berdirilah. Gilang apa? Gilang berdiri. Ayo Gilang. Apa? Oke, perkenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gilang Muhammad Ifa dengan NIM 34. Izin bertanya gitu ya kepada Bapak Ibu. Yang pertanyaan
pengerjaan metode transportasi ini tuh kan di situ tuh permintaan sama pemasoknya tuh kan sama ya 280. Nah, bagaimana kondisinya ketika permintaannya itu nggak sama dengan pemasoknya gitu? Nah itu nggak berarti gimana dalam pengerjaannya, dalam metodenya gitu. Terus pertanyaan yang keduanya, yang tadi yang Aji yang disimulasikan melalui Microsoft Excel, nah itu tuh gimana juga kalau misalkan si permintaan sama pemasoknya tuh nggak balance juga gitu. Nah itu tuh gimana? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya kalian bilang. Nah, gimana sih Bu kalau ininya tuh nggak sama? Berarti artinya ini tuh tidak seimbang dong. Nah ini tuh materi Gilang yang itu tuh nanti bakal dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Jadi ya itu belum masuk ke situ Gilang. Ya sekian dari Ibu. Sekarang Pak Aji ya Gilang. Yang kedua Pak Aji jawab. Ya kalau misalnya izin duduk ya. Ya. Kalau dari Microsoft Excel dari masalah yang tidak seimbang, nah kita bisa buat variabel dummy ya kalau di masalah transportasi itu untuk masalah yang tidak seimbang, entah itu di barisnya yang tidak seimbang atau di kolomnya yang tidak seimbang. Nanti kita bisa buat di sel tersebut itu variabel dummy-nya ya, atau sel dummy-nya buat menyelesaikan masalah Excel. Balik lagi, masalah Excel itu pengen dibuat maksimal atau dibuat minimum. Nanti kita bisa set objective function-nya itu bisa maksimal dan bisa minimal, kurang lebih seperti itu. Aduh, mohon maaf ya teman-teman karena waktunya sudah selesai gitu pada mata kuliah ini. Dirasa kita langsung ke kesimpulan aja ya teman-teman. Ya Bu. Maaf ya, nanti bisa selanjutnya deh, di sesi selanjutnya kita sharing lagi. Nah, di sini itu masalah transportasi itu sebuah jenis masalah optimasi dalam riset operasi yang bertujuan untuk menentukan yang tadi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sumbernya itu apa? Sumbernya itu pabrik, gudang. Nah, untuk tujuannya itu pasar pelanggan. Dan ini ya bisa dilihat yang northwest corner itu yang tadi yang paling kiri di atas dulu nih. Kalau yang pocket itu yang seperti Ibu Amel tadi jelaskan ya, ini tuh untuk menentukan solusi awal yang